Suamiku ternyata CEO. Bab 031. Elijah merasa sedikit terharu oleh perhatian Rhea yang tidak ingin membuatnya merasa tersisih atau terluka. Akhirnya Elijah memutar tubuhnya dan melangkah mendekati Rhea yang tengah menunggunya di ruang makan. Walaupun mungkin sedikit mengalah, namun Elijah tak ingin membuat Rhea sedih akibat perasaannya ini. Rhea berjalan perlahan mendekati Elijah yang hampir sampai di ruang makan. Begitu berhasil meraih lengannya, Rhea segera menghentikan langkah mereka berdua. Elijah menoleh ke arah Rhea, tatapannya penuh keheranan dan rasa penasaran mengapa tiba-tiba Rhea menariknya, membelakangi Laudia yang sedang duduk di ruang makan. "Ada apa?" tanya Elijah, masih mencoba memahami situasi. "Laudia temanku ini adalah gebetan kakak kamu, Elijah," ungkap Rhea seolah-olah mengungkap rahasia penting. Elijah terkejut mendengarnya dan langsung bertanya, "Maksudmu kakakku Gino?" Rhea mengangguk lalu menjelaskan, "Iya, jadi sebenarnya Gino minta bantuanku supaya bisa didekatkan lagi dengan Laudia. Soalnya, beberapa hari ini Laudia nggak mau ketemu Gino, bahkan sampai memblokir nomor teleponnya. Gino jadi sedih dan minta tolong sama aku." Rhea menjelaskan semua ini agar Elijah bisa mengerti situasinya dan agar Elijah bisa suka pada Laudia. Ia ingin mereka berdua bisa menjadi teman yang baik, sama seperti hubungan pertemanannya dengan Laudia. Rhea merenung sejenak, menimbang-nimbang apa yang baru saja ia ungkapkan. Semoga saja Elijah bisa menyukai Laudia. "Aku berharapnya mereka bisa menjadi teman yang baik, dan aku ingin melihat mereka semua akur," kata Rhea dalam hati, berharap hubungan mereka baik, tidak ada saling membenci. Elijah terkejut. Namun yang membuatnya terkejut bukan kakaknya yang menyukai Laudia melainkan kenyataan bahwa Rhea ternyata sudah mengenal Gio. "Rhea, jadi kamu sudah kenalan sama Gio sebelumnya?" tanya Elijah dengan nada heran. Rhea mengangguk perlahan. "Iya, Gio itu satu kampus denganku. Dia adalah seniorku di kampus, tapi 71. Sepertinya dia belum tahu kalau aku sudah menikah dengan paman kalian," jelas Rhea dengan senyuman yang agak canggung. "Astaga! Kenapa kamu tidak beritahu Kak Gio kalau kamu sudah menikah dengan Paman Abi? Apa kamu menunggu sampai Gio datang ke sini dan menemukanmu ada di rumah ini?" tanya Elijah dengan keheranan, sembari melirik Rhea yang tampak canggung berdiri dengan tongkatnya. Rhea, sampai kapan kamu akan berdiri terus di situ? Tidak capek berdiri dengan tongkat?" sahut Laudia yang tampak lebih khawatir pada kondisi Rhea. Mendengar suara Laudia, Rhea tersadar bahwa ia belum mengenalkan Laudia dan Elijah. Rhea pun mengajak Elijah mendekati Laudia. "Laudia, ini Elijah, keponakan Mas Abi dan temanku juga," ucap Rhea sambil mengalihkan perhatiannya pada Laudia yang tersenyum ramah padanya. "Sepertinya mereka akan cocok," batin Rhea. Lalu Rhea beralih melihat Elijah. "Elijah, ini Laudia, teman satu kampusku. Hari ini, Laudia mau merayakan dirinya yang keterima kerja tapi karena Mas Abi larang keluar rumah, makanya Laudia terpaksa datang ke rumah." Elijah tersenyum. Laudia dan Elijah sama-sama berjabat tangan dan mencoba untuk menghilangkan kecanggungan di antara mereka. Melihat hal itu, Rhea merasa lega. Semoga ini bisa menjadi awal pertemanan yang baik antara mereka, pikir Rhea berharap mereka bisa berteman baik. Setelah berkenalan, mereka memutuskan untuk duduk makan siang bersama. Elijah yang tadinya tidak senang melihat Laudia ada di rumahnya, kini mulai merasa nyaman mendengar Laudia dan Rhea mengobrol bercakap-cakap. Harapan tadi ternyata berhasil, kedatangan Laudia membawa suasana baru yang lebih menyenangkan, gumam Rhea dalam hati.
Sesekali, Laudia juga mengajak Elijah bicara dan bertanya tentang kegiatan Elijah di kampus. Rhea merasa lega melihat hubungan mereka mulai akrab. Mereka kelihatan akur. Elijah ternyata mudah bergaul dengan orang lain, gumam Rhea dalam hati yang tampak senang. Malam tiba. Abi pulang dari kantor dengan langkah lelah. Seperti biasa, Rhea berdiri di depan pintu, menanti kepulangan suaminya. Meski kakinya masih sakit dan ia memakai tongkat, Rhea tetap bersikeras untuk menyambut Abi di pintu depan. "Assalamualaikum," sahut Abi memberi salam ketika ia membuka pintu rumahnya. "Waalaikumsalam," balas Rhea sambil tersenyum ceria. Abi terkejut melihat Rhea berdiri di depannya. Meski ini bukan kali pertama Rhea menyambutnya, Abi tetap dibuat terkejut oleh Rhea yang berdiri tegak di depan pintu. Dia seharusnya beristirahat, pikir Abi dengan wajah khawatir. "Kenapa kau berdiri di situ?" tanya Abi dengan nada sedikit tegas. "Aku mau menyambut Mas Abi pulang," jawab Rhea semangat, senyum lebarnya tak menghilangkan rasa sakit di kakinya. 72. Abi merasa terharu namun sekaligus cemas. "Kau ini memang sangat keras kepala, Rhea," ucapnya dengan kesal. Abi melangkah menuju kamarnya, diikuti Rhea yang berjalan dengan tongkatnya. Namun Abi tidak berjalan cepat seperti biasanya. Ia melangkah pelan sambil menoleh ke belakang dan memperhatikan Rhea yang sedang berusaha mengikuti langkahnya. Ia tahu, istrinya ini belum sepenuhnya bisa berjalan dengan normal. Oleh sebab itu, ia menyesuaikan langkahnya dengan kondisi Rhea meski ia yang berjalan di depan. Rhea hanya tersenyum pada suaminya, memberi isyarat bahwa ia tidak ingin Abi khawatir tentang dirinya. "Bagaimana makan siangmu bersama temanmu tadi?" tanya Abi, mencoba mengalihkan perhatiannya saat ia melepas jas luarnya di ruang ganti. Rhea tersenyum lebih lebar mendengar pertanyaan itu. Seru. Ada Elijah juga. Ternyata Elijah itu mudah bergaul dan ramah banget. Dia langsung akrab sama Laudia. Mereka bisa berteman dengan begitu cepat. "Lalu kakimu bagaimana? Apa dokter sudah datang ke rumah dan memeriksa kakimu?" Tadi siang, Abi meminta seorang dokter untuk datang memeriksa kondisi kaki Rhea. Dokter sudah memberitahu Abi bahwa kondisi kaki Rhea sudah lebih baik, tapi Abi tetap bertanya pada Rhea karena penasaran dengan jawaban Rhea. "Sudah. Alhamdulillah," katanya, "kakiku sudah lebih baik dari kemarin." Katanya, "Mulai besok, aku tidak perlu pakai tongkat." Abi yang tadinya sibuk menggulung lengan kemejanya dari pergelangan hingga ke siku, kini perhatiannya beralih pada kaki istrinya. "Kalau masih sakit berjalan tanpa tongkat, lebih kamu jalan pakai tongkat saja. Jangan dengarkan dokternya." Abi masih sangat khawatir melihat kondisi kaki Rhea hingga ia lebih tenang jika Rhea tetap berjalan menggunakan tongkat ketimbang berjalan sendiri. Dan di saat seperti ini, Abi merasa harus lebih perhatian pada Rhea. "Kakimu sudah jauh lebih baik kok. Besok, aku mau jalan tanpa kruk ini biar cepat sembuh." Abi menghela nafas panjangnya mendengar ucapan Rhea yang bertekad melakukan keinginannya itu. "Oke, terserah kamu. Tapi kalau sakit, bilang." Rhea mengangguk. "Aku mau mandi sekarang. Kamu istirahat saja di kasur," ucap Abi. "Sini, aku bantu buka bajunya." Rhea tiba-tiba mendekat dan meletakkan tangannya di dada Abi, berniat untuk membuka kancing kemeja Abi. Refleks, Abi berjalan mundur, menghindari Rhea. "Tidak perlu Rhea. Aku bisa membuka pakaianku sendiri. Kau tiduran saja di kasur." Setiap kali Rhea menyentuh dadanya, Abi merasa tidak nyaman. Tegang, gugup dan canggung menjadi satu.
Oleh sebab itu, ia refleks menghindari Rea. Tidak ada kata yang terucap lagi di antara mereka, hanya hening yang berbicara, menggantung di udara dengan beratnya yang tak terucapkan. Aku mandi dulu. Abi semakin canggung jika terus berada di sana hingga ia buru-buru keluar dari ruang. Ganti. Rea malah heran melihat suaminya tiba-tiba menghindarinya sampai segera keluar meninggalkannya di sana. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa Mas Abi jadi begitu? Daripada pusing memikirkan sikap Abi, Rea lebih baik istirahat di kasur sembari menunggu Abi selesai mandi agar bisa makan malam bersama. Selesai mandi dan berpakaian, mereka makan bersama di ruang makan. Paginya sekitar pukul 7:30, Rea keluar dari kamarnya setelah ia selesai mandi di dalam. Ia 73. Berjalan ke ruang makan dan di sana ada Elijah yang sedang duduk sarapan pagi. Seperti biasa, ada Bisaida berdiri di samping Elijah. Loh, kamu cuma sendiri Elijah? Di mana Paman Abi? Tanya Rea heran, mencari keberadaan suaminya. 2 jam lalu, Abi sudah keluar kamar setelah mereka selesai sholat subuh. Dan Rea belum menyusul karena mengira suaminya hanya akan keluar sebentar sebelum kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Biasanya kalau hari Sabtu, Minggu, Paman tidak ke kantor, Rea. Jadi kalau hari libur, Paman di rumah aja. Tapi kalau pagi, dia olahraga dulu, terus renang. Dan tadi, aku lihat Paman keluar rumah dengan pakaian olahraganya. Mungkin Paman lari pagi, jelas Elijah. Rea memang melihat Abi memakai pakaian olahraga keluar kamar, tapi ia berpikir bahwa Abi hanya sebentar lalu kembali. Ia tidak menyangka jika ternyata Abi tidak ke kantor hari ini. Rea pun merasa tenang mendengar penjelasan Elijah. Ternyata dia libur. Aku pikir, ada apa sampai dia tidak balik kamar. Suara air tiba-tiba terdengar di kolam renang, dan itu menarik perhatian Rea. Ia melangkah ke arah kolam renang untuk melihat apa yang terjadi, sementara Elijah berdiri dari kursinya. Aku berangkat kuliah dulu, Rea, ucap Elijah, dan Rea hanya mengangguk sambil terus melangkah ke taman. Ternyata Abi berada di kolam renang. Abi sedang menikmati berenang di pagi yang cerah. Rea tersenyum tipis sembari mengambil posisi di kursi santai yang ada di dekat kolam renang. Tak ingin mengganggu, Rea hanya memperhatikan Abi dengan senyuman kecil di bibirnya. Tak lama kemudian, Bisaida datang dengan membawa dedan cemilan untuk Abi. Dengan lembut, ia meletakkannya di meja samping Rea, namun perhatian Rea tetap tak teralihkan dari sosok suaminya yang tampak asyik berenang. Setelah puas berenang, Abi naik dari kolam renang. Mata Rea tiba-tiba terbelalak takjub melihat tubuh kekar suaminya yang mempesona. Setiap inci tubuhnya tampak begitu sempurna, membuat matanya terus terpaku. Terlebih lagi, dada bidang Abi serta perut six-pack yang begitu menarik. Rea sampai menelan ludah melihat semua itu, tak pernah menyangka Abi memiliki tubuh yang begitu sempurna. Selama ini aku tidak sadar kalau Mas Abi ternyata sangat tampan. Kenapa baru sekarang aku melihat sisi Mas Abi yang satu ini? Apa karena aku terlalu fokus pada pikiran burukku tentangnya? Batin Rea yang terus menatap suaminya. Abi berjalan mendekati Rea dengan ekspresi wajah yang biasa. Bahkan Abi dengan santainya mengambil handuk di kursi Rea lalu mengusap rambut basahnya dengan handuknya tersebut. Ada apa denganmu? Tanya Abi penasaran melihat istrinya hanya diam saja. Keningnya mengerut melihat. Rea, tidak apa-apa. Aku, Non Rea. Tiba-tiba Bisaidah muncul dari dalam. Abi dan Rea sama-sama menoleh melihat Bisaidah. Ada apa Bi?
Tanya Abi penasaran. Di luar ada temannya Non Rea. Namanya Dr. Noah. Katanya dia datang untuk melihat keadaan Non Rea sekaligus memeriksa keadaan kakinya Non Rea. Makanya saya suruh dia masuk, Tuan. Dia datang sendiri. Tanya Abi tampak tidak senang mendengar nama Noah. Tidak Tuan. Dia datang bersama seorang perempuan. Sekarang mereka ada di ruang tamu, menunggu Non Rea. Rea yang mendengar Noah datang pun beranjak dari kursinya. Ia berjalan melewati suaminya dan Bisaidah yang masih berdiri di sana, tapi Bisaidah kemudian mengikuti Rea, sementara Abi tetap di sana karena menurutnya tidak pantas jika ia keluar dalam keadaan tak memakai baju dan hanya memakai celana pendek. 74. Rea terkejut kala melihat perempuan yang datang bersama Noah. Saking terkejutnya, sampai Rea menghentikan langkahnya. Novi. Matanya terbuka lebar melihat Novi. 75. Kenapa kamu bisa ada di sini, Novi? Mata Rea membulat sempurna, tidak menyangka teman kantornya itu datang bersama dengan Dr. Noah ke rumahnya. Tidak hanya Rea saja yang terkejut. Novi tampaknya juga kaget melihat Rea. Rupanya, Novi tidak tahu bahwa Noah, sepupunya, akan membawanya ke rumah teman kantornya. Ia hanya tahu bahwa rumah yang akan didatangi Noah adalah rumah teman SMA-nya Noah. Terlebih, Novi melihat rumah yang ia datangi ini adalah rumah mewah, sedangkan ia tahu bahwa suaminya Rea hanya seorang supir. Tidak mungkin seorang supir punya rumah mewah seperti ini. Atau mungkin, Rea adalah orang kaya. Apa ini rumahmu, Rea? Tanya Novi penasaran ingin tahu lebih jelas. Rea mengangguk. Lebih tepatnya, rumah suamiku. Perasaan Novi semakin bingung. Ia sungguh tidak bisa memahami mengapa sebelumnya Rea tidak pernah menceritakan tentang ini. Jika dipikir-pikir, memang wajar kalau Rea tidak cerita tentang kehidupannya karena mereka memang bukan sahabat, hanya teman sekantor. Bukannya kamu bilang, suamimu seorang supir. Seorang supir, tidak mungkin punya rumah semewah ini, Rea. Melihat rumah mewah ini dan mendengar dari Rea bahwa rumah mewah ini adalah rumah suaminya, tentu tak membuat Novi percaya bahwa suami Rea adalah seorang supir. Sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu. Kenapa kalian bisa datang bersama, dan dari mana kalian tahu aku tinggal di sini? Perasaan, sebelumnya aku tidak pernah ngomong sama kalian di mana alamat rumahku. Tanya Rea dengan kening mengerut melihat Noah dan Novi yang berdiri di hadapannya. Noah yang ingin menjelaskan semuanya pada Rea, berjalan mendekati Rea karena ia merasa lebih nyaman berbicara dengannya dari jarak dekat. Kini, dengan jarak yang hanya 2 langkah di antara mereka, Noah berdiri tegak di depan Rea, matanya menatap Rea dalam-dalam. Aku tahu alamat rumahmu, karena aku adalah dokter yang menangani kamu waktu itu. Ketika itu, aku meminta perawat untuk menanyakan identitas, nomor telepon, dan alamat rumahmu sebagai bagian dari prosedur pasien. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku hanya ingin membantu dan hanya ingin tahu kamu tinggal di mana agar aku bisa datang berkunjung untuk melihat keadaanmu. Noah tidak ingin Rea salah paham dan beranggapan negatif tentang dirinya hingga ia menjelaskan semua itu. Rea yang tadinya penasaran, kini tersenyum melihat Noah, dan rasa penasarannya pun sudah menghilang. Terima kasih karena sudah datang melihatku. Alhamdulillah, kondisiku sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemarin, dokter juga sudah datang ke rumah untuk memeriksa keadaanku sekaligus mengganti perban di kakiku. Noah lega mendengarnya sampai raut wajahnya yang tadi serius, berubah tersenyum. Syukurlah. Sebenarnya,
Kemarin aku mau datang melihatmu tapi aku sibuk banget. Guruku kembali dari Belgia dan aku seharian menemaninya. Aku tidak bisa menolaknya karena dia orang yang sangat berjasa untuk hidupku. Karena berkat bimbingannya, aku bisa menjadi dokter sekarang ini. Novi yang berdiri diam di belakang Noah, malah merasa kesal melihat Noah dan Rhea tengah asyik berbicara. Seakan-akan ia tak ada di sana, dilupakan begitu saja. Harusnya, ini momen yang tepat untuk saling memperkenalkan satu sama lain tapi Noah malah asyik ngomongin hal yang tidak penting. Batin Novi geram. Meski Novi dan Rhea sudah saling mengenal, namun di dalam hati, Novi berharap Noah mau memperkenalkannya pada Rhea kembali agar ia tidak merasa canggung berada di sana. Kalau begini ceritanya, aku seperti orang ketiga di antara mereka berdua. Gumam Novi kesal. Di saat Novi merasa kesal melihat interaksi Noah dan Rhea, pandangannya seketika teralihkan oleh sosok pria. 76. Tampan nan gagah yang melangkah menghampiri mereka di ruang tamu. Tubuhnya tinggi dan wajahnya tampan bak dewa Yunani, membuat mata Novi terbelalak dan hatinya berdesir. Tak sadar, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria tersebut. Wah, dia pria tampan yang sangat menarik, gumam Novi memuji sampai kekesalannya pada Rhea seperti lenyap seketika. Dibayangi rasa ingin tahu, Novi segera mendekati Rhea untuk mengetahui siapa pria tampan itu. Rhea, dia siapa? Tanya Novi sembari menahan genggaman di lengan Rhea, rasa penasarannya muncul begitu kuat. Rhea yang tadinya tidak menyadari kedatangan suaminya, menoleh ke belakang dan melihat Abi berjalan mendekat. Itu Mas Abi, suamiku. Wajahnya tampak serius melihat Abi. Pada saat itu, Novi merasakan perasaan yang rumit, campuran antara kekaguman dan perasaan terkejut yang sama-sama menggelayut di hatinya. Astaga, pantas saja kamu sangat mengagumi suamimu walau dia cuma seorang supir, ternyata karena dia tampan, gumam Novi dengan matanya yang terus tertuju pada Abi, dan ia sudah melepaskan lengan Rhea. Abi kini berdiri di samping Rhea dengan tatapan yang jelas mengungkapkan perasaan kesal yang tertuju pada Noah. Novi, ini Mas Abi, suamiku, ucap Rhea memperkenalkan Abi kepada Novi lalu berbalik menoleh ke suaminya. Mas Abi, ini Novi, teman kantorku. Abi merasa tidak begitu tertarik dengan kehadiran Novi, namun ia tetap menyapa dengan anggukan kepala yang singkat. Pandangannya langsung kembali tertuju pada Noah, dengan tatapan yang masih penuh rasa tidak suka. Noah dapat merasakan ketegangan yang terbangun antara mereka dan merasa perlu menjelaskan kedatangannya pada Abi. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, Pak Abi. Saya datang kemari untuk melihat keadaan Rhea. Rhea adalah salah satu teman saya, jadi saya merasa tidak masalah jika saya datang kemari. Abi merasa kesal karena kehadiran Noah di rumahnya, dan rasa tidak suka itu terpancar dari wajahnya. Namun Abi tak ingin banyak berbasa-basi dengan orang yang tidak ia sukai, dan Abi juga tidak ingin membuat istrinya merasa tidak nyaman serta merasa malu di depan temannya hingga Abi memilih pergi. Saya masih ada pekerjaan. Kalian lanjutkan saja. Abi pun berlalu meninggalkan mereka di ruang tamu. Namun pikirannya terus bergulat dengan kehadiran Noah, merasa resah akan niat laki-laki itu pada Rhea. Rhea sadar bahwa suaminya terlihat tidak senang dengan kedatangan Noah dan Novi tapi ia tidak berpikir bahwa alasan Abi tidak senang karena cemburu pada Noah, melainkan karena Noah dan Novi tiba-tiba datang berkunjung ke rumahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rhea tetap tersenyum lebar pada Noah dan Novi karena mereka tetaplah tamu di rumah ini. Sebagai tuan rumah, ia tetap harus baik dan ramah pada tamu yang datang ke rumahnya. Ayo duduk Noah, Novi.
Sahut Rea kala melihat Bisaidah datang membawa teh hangat untuk mereka berdua. Noah mengangguk dan kembali duduk di sofa ruang tamu itu, sementara Novi tetap berdiri, matanya menatap nanar ke arah ruangan di mana Abi tadi masuk. Keningnya mengerut, pikirannya bekerja keras untuk mengurai misteri kenapa wajah Abi terasa begitu familiar. Aku kayak pernah lihat dia sebelumnya, gumam Novi dalam hatinya. Dalam sekejap, kilatan memori tiba-tiba menerpa benaknya. Ia ingat bahwa ia pernah melihat Abi di kantor. Mata Novi membulat sempurna, tak percaya dengan ingatan yang baru saja muncul. Ia merogoh tasnya untuk mengambil ponsel dan membuka galeri foto, mencari bukti atas ingatan yang baru saja terungkap. Dan benar saja, 77. Di layar ponselnya, foto pria yang tak lain adalah suaminya Rea sekaligus bosnya di kantor, tertangkap kamera saat melangkah masuk ke lift khusus CEO. Astaga, lirih Novi. Dulu, saat Novi melihat Abi untuk pertama kalinya, ia merasa kagum dan penasaran. Terlebih, ia tahu jika orang itu adalah CEO di tempatnya bekerja, dan jarang sekali, atasannya tersebut menunjukkan dirinya. Ia merasa beruntung bisa melihat sosok Tuan Prana sehingga tanpa berpikir panjang, Novi menemotret sosok atasannya yang misterius itu. Ia tak menyangka jika ia bisa melihat Tuan Prana lagi, dan hal yang membuatnya terkejut adalah ia melihat bosnya tersebut di rumah Rea. "Ada apa, Novi?" tanya Rea, penasaran melihat perubahan ekspresi pada wajah Novi yang seolah-olah baru saja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Novi menatap Rea dengan mata yang penuh kebingungan, lalu perlahan menunjukkan foto Abi dari ponselnya. "Ini dia, Tuan Prana yang pernah kulihat di kantor," ungkap Novi dengan nada ragu. Ia menyadari bahwa sosok yang selama ini dikenalnya sebagai Tuan Prana adalah suami Rea. Rea tentu terkejut melihat foto Abi ada di ponsel Novi. Terlebih mendengar ucapan Novi sampai ia bingung harus menjawab apa. "Jadi, kamu benar-benar Nyonya Prana yang asli, Rea?" Novi kembali menyahut, masih membutuhkan penjelasan dari Rea. Rea tidak bisa mengelak lagi di depan Novi. Tentu ia harus jujur pada teman kantornya itu. Rea pun mengangguk pelan. Astaga! Novi kembali terkejut. "Ternyata, Nyonya Prana adalah kamu, Rea. Terus kenapa kamu tidak bilang apa-apa saat dengar aku bahas tentang Bu Stella yang ngaku-ngaku Nyonya Prana? Kamu mengabaikannya, Rea. Kamu juga diam saat orang-orang bahas kalau Bu Stella adalah Nyonya Prana." "Aku minta maaf, Novi. Aku diam bukan karena aku mengabaikan hubunganku dengan suamiku tapi karena aku ingin bekerja dengan nyaman di kantor tanpa harus dihormati oleh semua orang hanya karena aku menikah dengan bos kalian." "Berarti Vilda benar dan kamu masih menyangkalnya waktu itu?" tanya Novi menatap serius mata Rea. "Ya, dia benar, dan aku sengaja menyangkalnya karena aku tahu dia mendekatiku hanya karena aku istri atasannya. Kalau aku bicara jujur padanya, dia pasti akan memberitahu teman-temannya lalu teman-temannya akan mendekatiku. Bagiku, satu teman saja cukup asalkan dia berteman denganku karena aku apa adanya, bukan karena aku seseorang yang harus mereka hormati." Novi hanya diam dengan perasaannya yang kecewa. Rea yang melihatnya, merasa bersalah hingga ia kembali bicara, "Maafkan aku, Novi. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang dan aku ingin punya teman yang hanya melihatku sebagai Rea apa adanya, yang tidak punya status apapun. Aku tidak butuh teman yang mendekatiku hanya karena aku Nyonya Prana." Noah yang melihat suasana tegang kedua perempuan itu, berdiri dan mendekati Novi. La merangkul Novi lalu berkata, "Aku tahu kalau kamu kecewa karena Rea tidak bicara jujur padamu tapi aku paham maksud Rea.
Rea hanya ingin kerja dengan nyaman di kantor. Novi mengangguk lalu menoleh kembali melihat Rea. Sorry Rea. Aku tidak berhak kesal padamu. Hanya saja, aku terlalu kaget setelah tahu yang sebenarnya. Tidak apa-apa Novi. Noah tersenyum lalu ia menoleh melihat Rea. Rea, Novi ini sepupuku. Sejak aku kembali dari Belgia, aku tinggal di rumahnya karena rumah orang tuaku sudah dijual. 5 tahun lalu, orang tuaku memutuskan untuk tinggal di Belgia tapi aku masih tidak rela meninggalkan negara ini sebelum berhasil mendapatkan hal berharga yang dulu kutinggalkan di Dini. 78. Ternyata dunia begitu sempit. Novi yang masih ingin bicara dengan Rea tentang Abi, berjalan mendekati Rea lalu kembali memegang lengan Rea. Rea, aku mau tanya sekali lagi, ucap Novi dengan ekspresinya yang antusias dan semangat melihat Rea. Silahkan. Jadi, ini benaran rumahnya Tuan Prana. Saking senangnya, Novi ada di rumah atasannya sampai ia kembali bertanya pada Rea padahal ia sendiri sudah tahu jelas. Rea mengangguk serius melihat Novi. Terus, yang tadi itu benar-benar suami kamu, Rea? Maksudku, dia Tuan Prana asli kan? Rea tercengang mendengar pertanyaan Novi. Astagfirullah. Kamu pikir, suamiku hantu? Kali aja dia kembarannya Tuan Prana. Mas Abi tidak punya kembaran. Saudaranya juga cuma satu dan itu perempuan, bukan laki-laki, jelas Rea. Ya Allah. Kebaikan apa yang kulakukan di masa lalu sampai diberikan kesempatan bertemu dengan Tuan Prana yang misterius itu. Novi sungguh tak menyangka bahwa ia berada di rumah atasannya dan bahkan berhadapan langsung. Kening Rea mengerut. Memangnya Mas Abi misterius? Misteriusnya karena apa? Misteriusnya karena beliau tidak pernah mau menunjukkan dirinya Rea. Jadi, tidak semua karyawan di kantor tuh bisa melihat wajah beliau. Hanya beberapa orang saja. Kayak Bu Mayang, Bu Stella dan orang-orang yang jabatannya kayak mereka. Kalau kita karyawan biasa, hanya menunggu keberuntungan saja. Bahkan saat pesta ulang tahun perusahaan, Tuan Prana tidak muncul. Yang datang hanya Tuan Satria, ayahnya Estiana dan Gio. Kali ini Noah yang merasa kesal karena diabaikan sampai ia melirik tajam ke arah sepupunya yang begitu asyik bicara dengan Rea. Tak hanya Noah saja yang kesal saat ini. Abi yang sedang berada di kamarnya pun kesal dan bahkan saat ini, Abi sangat kesal sampai ia melempar buku bacaannya. Sampai kapan mereka mau bicara? Apa mereka tidak tahu kalau hari ini, hari Sabtu? Hari libur. Kenapa malah datang mengganggu ke rumah orang? Dasar sialan. Sebenarnya Abi hari ini berencana mengajak Rea baca buku bersama di ruang perpustakaan setelah ia berenang dan mandi tadi, tapi tiba-tiba Noah datang mengganggu. Abi yang tadinya duduk, kini berdiri dari sofa. Ia berjalan ke arah pintu kamarnya dan berniat untuk keluar tapi ia kembali memikirkan Rea yang mungkin tidak senang. Pada akhirnya, ia hanya mondar-mandir saja di depan pintu sambil sesekali menempelkan telinganya di pintu untuk mendengar obrolan mereka di luar. Mereka sedang membicarakan apa sih? Gumam Abi sembari berusaha mendengarkan suara mereka dan terdengar suara tawa Rea bersama Novi. Kok dia bisa akrab dengan teman wanita dokter itu? Rea sudah memperkenalkan Novi tapi karena Abi terlalu fokus dengan Noah hingga ia tidak terlalu memperhatikan Novi, dan itu membuatnya bingung terhadap keakraban Rea dengan Novi.